Oke teman-teman, kita jumpa lagi pada video kali ini, dimana kemarin saya pernah membuat konten terkait dengan berita yang beredar atau yang lagi ramai di media sosial terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dan kemudian ada satu penonton atau subscriber ya, tanggapan sekaligus memberikan pertanyaan ya terkait dengan pencabutan laporan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan terkait dengan restoratif justice dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, poin pertama yang saya tanggapi adalah kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ya. Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka akan dijerat dengan pasal 44 ya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagaimana sudah diatur atau ketentuannya di dalam pasal 5. Pada video saya sebelumnya itu saya pernah membuat terkait dengan berapa ancaman-ancaman hukuman pidana penjara terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ada 4 hal ketentuan di dalam pasal 5, yaitu pertama, jika kekerasan itu kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, kemudian terkait dengan laporan dalam kekerasan dalam rumah tangga, apakah bisa dilakukan pencabutan? Apakah bisa dilakukan perdamaian? Pertama, dalam pasal 44 ada 4 ketentuan pidananya. Yang pertama, di dalam pasal 44 ayat 1, ketentuan atau ancaman pidananya itu adalah 5 tahun. Keduanya itu ada ancaman pidananya adalah 10 tahun. Karena alasannya mengakibatkan luka-luka berat ya. Kemudian kalau di dalam 3 itu ancaman pidananya adalah 15 tahun jika korbannya mengakibatkan meninggal dunia ya. Jika korbannya meninggal dunia adalah 4 bulan ancaman pidananya. Kenapa? Pasal 44 ayat 4 tersebut adalah merupakan tindak pidana ringan. Jika terjadi laporan, jika ada laporan terkait dengan pasal 44, apakah bisa dilakukan pencabutan? Nah, dari pasal 44 tadi, dari 4 ayat, maka jika ancaman pidananya itu adalah masuk di dalam ayat 1, 2, dan 3, maka itu adalah disebut dengan delik biasa, bukan delik aduan. Nah, artinya 3 ayat ini, tanpa dilakukan pun laporan, jika sudah diketahui oleh penegak hukum dalam hal ini adalah kewenangan pihak kepolisian, maka bisa membuat laporan, kemudian bisa ditetapkan dugaan terlapornya ya, bisa memproses pidana, bisa memproses laporan. Tapi kalau pasal 44 ayat 4 itu adalah harus ada pengaduan dari si korban. Nah, jika sudah melakukan pengaduan, maka terhadap pengaduan tersebut bisa dilakukan pencabutan oleh si korban atau si pelapor atau si pengadu dalam jangka waktu 3 bulan. Sebagaimana saya sebutkan dalam konten saya sebelumnya itu adalah ada ketentuannya di dalam pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kalau contohnya ayat 1 sampai 3, apakah bisa dilakukan pencabutan laporan? Nah, ini ada tanggapan dari salah satu subscriber di konten saya sebelumnya. Ini dari Slamet Riyadi ya. Kasus KDRT bukan delik aduan murni, artinya kasus Rizky Bilar. Sekalipun damai dan pencabutan laporan, polisi masih bisa lanjutkan proses hukumnya. Nah, ini sudah benar. Ini sudah benar seperti yang saya jelaskan tadi. Coba dulu penjelasan pasal 44 dan ayat 1. Nah, saya sudah jelaskan juga dalam konten sebelumnya ya. terkait dengan pasal 44
ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, nanti bisa dilihat sama Bang Slamet ya, Bang Slamet Riyadi. Apalagi kasus ini sudah viral itu beda cerita dan polisi tidak bisa SP3 kan kasus itu mungkin ini ya. Nanti di pengadilan yang menentukan hasilnya. Nah, apalagi Lesti sampai masuk rumah sakit. Bukti jelas memar dan polisi sudah melakukan penyidikan ini maksudnya ya, bukan melakukan penyidikan dan penetapan kalau T murni KDRT. Jika polisi hentikan, maka akan terjadi perdebatan di tengah masyarakat. Restoratif justice hanya kasus penganiayaan ringan. Ini saya akan memberikan tanggapan. Pertama, apalagi kasus ini sudah viral dan polisi tidak bisa SP3 kan. Nah, begini, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau memang di dalam terancam atau dijerat dalam pasal 44 ayat 4 ya, itu bisa melakukan pencabutan pengaduannya oleh si pelapor. Tetapi kalau ayat yang lain, maka terkait dengan pencabutan dan perdamaian tersebut adalah merupakan pedoman untuk dilakukan namanya perdamaian. Contohnya ada surat perdamaian dan pencabutan laporan. Sangat kecil kemungkinan terkait dengan dikabulkannya pencabutan laporan, tetapi untuk dilakukannya perdamaian antara para pihak, contohnya antara si pelapor dengan terlapor, itu dimungkinkan. Kenapa? Karena di dalam peraturan Kapolri sudah diatur terkait dengan penerapan restoratif justice. Saya kasih beberapa referensi terkait dengan penerapan restoratif justice. Surat edaran Kapolri nomor SE 8 garing Romawi 7 garing 2018 tentang penerapan keadilan restoratif justice atau restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana. Itu pertama. Yang kedua, pihak kepolisian bisa berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Kemudian terkait dengan contohnya dilakukannya penyidikan ya, terkait dengan sudah dilakukan penyidikan, bisa dibaca di dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 juga tentang penyidikan tindak pidana. Jadi ada beberapa syarat nanti yang bisa kemudian dijadikan acuan untuk dilakukannya perdamaian antar tersangka dengan pelapor. Bisa dilakukan perdamaian dengan syarat-syarat tersebut dengan memenuhi syarat formil dan syarat materialnya. Nah, ini sudah dibuat pencabutan laporan, kemudian laporan tersebut dihentikan. Enggak begitu juga. Tetapi kalau ada surat perdamaian dan surat pencabutan laporan, alasan pencabutan laporan tersebut apa, nanti itu jadikan pedoman di kepolisian untuk kemudian dilakukan perdamaian. Pertama, pada video saya sebelum mengatakan bahwa saya jelaskan bahwa kenapa perlu dilakukan perdamaian atau restoratif justice. Ini menghindari atau mencegah terjadinya masalah hukum yang kemudian yang menimbulkannya akibat adanya laporan atau akibatnya telah terjadinya tindak pidana. Coba contohnya dalam kekerasan rumah tangga. Kalau contohnya ini tidak terjadi perdamaian, nah kemudian ini salah satu pihak bisa menjadikan alasan kemudian memunculkan masalah baru. Apa masalah barunya? Masalah barunya bisa dijadikan dasar dalam melakukan gugatan perceraian. Bisa contohnya si Lesti Kejora itu melakukan atau memberikan alasan di pengadilan bahwa saya melakukan perceraian adalah karena telah terjadinya tindak pidana dengan berdasarkan surat laporan kepolisian. Itu bisa. Nah, itu mencegah hal itu ya. Jadi kalau contohnya teman-teman atau para penonton berpikiran bahwa itu kok dilakukan perdamaian, ya nggak apa-apa. Intinya begini, jangan kemudian memvonis orang. Wah, kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia harus divonis begini. Nggak begitu juga, karena nggak begitu aturan hukumnya ya. Jadi kalau contohnya orang aja sudah ditetapkan tersangka, sudah ditetapkan terdakwa, itu tidak bisa disebut dia itu salah. Tidak bisa. Karena kenapa? Itu perlu pembuktian secara terang beneran. Ya, secara jelas dulu dibuktikan. Nah, itu ya.
Jadi kalau dibilang praduga tak bersalah, ya itu perlu diingat ya. Kalau ada praduga tapi tidak bersalah, itu perlu diingat. Makanya contohnya ya, orang ini udah salah, kemudian kita duga bahwa dia tidak bersalah, boleh juga. Contohnya orang ini belum berbuat salah, tapi kita berpikiran dia salah, bisa saja, bebas, karena kita bebas berpikir, bebas berpendapat ya. Jadi nggak apa-apa. Nah kemudian berikutnya, kalau contohnya ini tidak terjadi perdamaian di kepolisian, kemudian nanti diteruskan setelah ada penyidikan, kemudian ditingkatkan atau dilimpahkan berkas tersebut kalau sudah dianggap ya pihak kepolisian sudah lengkap, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, dilakukan penuntutan. Apakah ada kemungkinan dilakukannya perdamaian di kejaksaan? Bisa ya, bisa dilakukan restoratif justice juga terkait dengan kasus ini, bisa. Ya, ada beberapa kasus yang lain. Para penonton nanti bisa cari-cari di Google, itu ada beberapa ya. Dapatkan beberapa kasus ya kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian sampai di kejaksaan itu dilakukan restoratif justice, karena kejaksaan punya kewajiban untuk menerapkan restoratif justice juga. Pedomannya apa? Sudah adakah aturan? Sudah ada aturannya, itu sudah ada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Nah, kemudian juga ada acuan lain, yaitu Surat Edaran Jampidum nomor 01/EJP/02/2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice ya, gitu. Jadi surat edaran ini sudah dikeluarkan pada tanggal 10 Februari tahun 2022. Jadi gitu teman-teman ya, terutama kepada siapa Bang Slamet ini ya, yang kemudian tadi menanyakan ke saya, yang tadi pagi ini memberikan tanggapan. Ini luar biasa, terima kasih banyak sudah memberikan tanggapan. Saya paling senang kalau ada tanggapan pada konten-konten saya. Kalaupun saya salah dalam menyampaikan, contohnya dalam konten saya, nggak apa-apa, saya akan pasti terima apapun ada kritik ataupun ada hal yang mungkin kelewat saya menyampaikannya, dan saya pasti klarifikasi pada konten. Begitu teman-teman ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.